Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di Kebaktian Youth Ministry GKI Gading Serpong. Teman-teman, sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pada saat ini datang dengan teduh kepada Tuhan. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah." Teman-teman, sungguh ketika kita bisa datang pada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan, dan ketika kita pada saat ini masih punya iman yang menyelamatkan, itu semua adalah pemberian dari Allah. Itu semua karena anugerahnya yang ajaib. Oleh sebab itu teman-teman, bagaimanapun kondisi kita pada saat ini, baik susah maupun senang, mari kita bersyukur dan mengagungkan Dia yang memberikan kita anugerah yang ajaib itu. Kita pujikan Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. You are forever mine. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami, punya Allah yang boleh memandang kami berharga sehingga kami boleh ditebus.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Dan kalau sebentar kami juga akan kembali memuji Tuhan. Kiranya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, pada saat ini meskipun aku nggak bisa melihat secara langsung muka teman-teman, tapi mari kita sama-sama mengeluarkan senyuman kita, senyuman sukacita sambil kita mau kembali puji Dia. Kita mau puji Dia karena kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi setiap kita. Mari kawan-kawan kita bernyanyi gembira dan biarkan dunia mendengarnya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, Gaungkan sukanya. gaungkan sukanya. Memelukkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita sama-sama memujikan Dia, sebab Tuhan baik, karena anugerahnya yang Ia berikan kepada kita kekal dan selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian untuk sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga, dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Sebab selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 berkata, oleh sebab itu saudara-saudara, bertobatlah dari dosa-dosamu dan kembalilah kepada Allah, supaya Ia menghapuskan dosa-dosamu. Teman-teman, pernah nggak sih merasa atau berpikir kayak gini, udahlah nggak sanggup lagi hidup kudus. Aku tuh emang udah berdosa. Kalau nggak berdosa tuh bukan aku. Tahu sih nggak harusnya ngelakuin ini. Tahu sih harusnya nggak boleh lakuin itu. Tapi tetap aja jatuh lagi. Teman-teman, aku pun pernah berada di posisi seperti itu. Berada di posisi dimana aku nggak sanggup kayaknya hidup kudus. Aku selalu berdosa.
Tapi teman-teman, sesungguhnya kita memang gak akan pernah bisa lepas dari dosa, kecuali Tuhan yang melepaskan kita. Kita sama sekali gak punya kekuatan untuk menghapus dosa kita sendiri. Dari ayat yang kita baca, Paulus mengatakan, bertobatlah dan kembalilah kepada Allah supaya Ia menghapuskan dosa-dosamu. Dikatakan supaya Ia, yaitu supaya Allah yang menghapuskan dosa-dosa kita. Teman-teman, pada saat ini mari kita sama-sama merenungkan. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, baik dosa marah-marah, dosa menyontek, atau berlaku curang, berbohong, dan pergumulan teman-teman masing-masing, apakah kita punya kesadaran untuk berbalik lagi kepada Tuhan dan bertobat? Dan bagaimana selama ini kedekatan kita dengan Tuhan? Mari kita sama-sama merenungkan hal ini di hadapan Tuhan. Mari kita berbicara dan terbuka kepadanya. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami memohon ampun Tuhan atas segala dosa kami, atas segala perilaku kami yang seringkali menyakiti hati-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang Maha Pengasih boleh mengampuni kami sekali lagi Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk memiliki kekuatan untuk bisa tidak mengulangi lagi kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa, pengakuan dosa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ingatlah bahwa hati orang percaya akan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali siapkan hati kita dengan merenungkan satu pujian ini. Watch me rise again.
Won't you catch me when I'm falling? And you've taught me who I am. I am yours. I am yours. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini? Sehingga Tuhan mau sungguh-sungguh menyelamatkan kami umat berdosa. Kami adalah umat yang sesungguhnya layak untuk dihukum oleh Tuhan. Tapi anugerah Tuhan memeluk kami. Anugerah Tuhan merangkul kami. Sehingga kami Tuhan yang hina ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Secara khusus Tuhan, saat ini kami akan menggumuli tentang siapa diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, berikan hikmat untuk kami dapat memahami. Terlebih Tuhan, Kau berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Dan tolonglah hamba-Mu Tuhan, biarlah di tengah keterbatasannya, biarlah kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau pada saat ini kita akan sama-sama beribadah dan menggumulkan satu firman Tuhan. Di dalam sebulan ini kita akan sama-sama menggumulkan tentang pertanyaan-pertanyaan dasar dan esensi dari kehidupan manusia. Di dalam 2 minggu sebelumnya kita sudah menggumulkan, namun di dalam minggu ini kita juga akan menggumulkan satu pertanyaan. Who am I? Firman Tuhan diambil dari satu bagian firman Tuhan, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-10. Saya akan membacakan dalam versi bahasa Indonesia dan ada satu terjemahan bahasa Inggris yang mungkin unik yang juga bisa kita menjadikan acuan untuk kita menggumulkan firman Tuhan ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Salah satu terjemahan bahasa Inggris, God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Demikian firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita sama-sama membaca tema kita hari ini, Who am I? Apakah teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini? Teman-teman, kalau teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini, itu adalah satu hal yang baik. Tetapi kalau teman-teman tidak bisa menjawab pertanyaan ini, kemungkinannya itu ada 2. Pertama, kemungkinannya teman-teman itu sudah tua, pikun, atau terkena penyakit Alzheimer, atau teman-teman pernah mengalami satu kecelakaan hingga mengalami lupa ingatan. Ya, suatu ketika saya itu di salah satu kota kecil di Jawa Timur, saya itu visitasi ya, kunjungan ke salah satu rumah jemaat yang sudah lanjut usia sekali. Sudah nggak bisa apa-apa di tempat tidur, sudah lanjut usia. Hampir setiap minggu saya datang. Tapi sering banget dia tuh bertanya begini, kamu siapa datang ke sini? Waduh. Lalu anaknya yang jemaat juga bilang, sabar ya Kak Hebron, memang dia suka lupa. Jangankan sama Kak Hebron, pernah 1-2 kali dia lupa sama dirinya sendiri. Wah, itu satu pernyataan yang unik ya, saya dengar, waduh, ya karena mungkin dia sudah tua, sudah pikun, jadi dia lupa. Dia nggak tahu siapa dirinya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa menjawab who am I, kemungkinan pertama adalah mengalami satu penyakit, atau kecelakaan sehingga lupa ingatan, sehingga tidak tahu siapa diri kita. Ada banyak
contoh-contoh bagaimana orang lupa ingatan sehingga tidak tahu siapa dirinya. Atau kemungkinan kedua adalah demikian. Ketika teman-teman nggak bisa menjawab who am I, berarti kemungkinan kedua itu adalah teman-teman tidak mengenali diri teman-teman sendiri. Teman-teman nggak tahu apa kelebihan teman-teman, teman-teman nggak tahu apa kekurangan teman-teman, teman-teman nggak tahu buat apa saya ada di dalam dunia ini, siapa diri saya sesungguhnya, mungkin teman-teman tuh nggak tahu. Ada banyak orang yang di dalam pertemuan-pertemuan saya, waktu ditanya, apa kelebihanmu? Nggak tahu kak saya. Waduh, bagaimana dia sendiri nggak bisa mengenali siapa dirinya. Jemaat dikasih Tuhan, ketika kita menggumuli satu pertanyaan ini, who am I? Siapa diri kita? Bagaimana kita mengenal diri kita? Ini adalah satu pertanyaan esensi yang mungkin akan sangat sulit dijawab oleh beberapa orang. Bagaimana kita bisa menjawab siapa diri kita yang sesungguhnya? John Calvin, salah seorang bapak gereja, pernah berkata begini, bagaimana kita bisa menjawab who am I? Bagaimana kita bisa belajar mengenal diri kita? John Calvin menjawab, knowing yourself begins with knowing God. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita, tahu siapa diri kita, apa kelebihan kita, tujuan kita itu apa? Itu dengan cara kita mengetahui siapa itu Tuhan. Nah, jemaat dikasih Tuhan, baru saja kita membaca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Minggu lalu sudah dibahas dengan sangat detail bagaimana firman Tuhan itu berbicara bahwa kita ini adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan itu boleh menyelamatkan kita. Nah, di dalam bagian ini Paulus juga menekankan hal yang sama. Kamu itu diselamatkan oleh iman. Dan itu adalah pemberian Allah. Artinya itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Bahkan bahasa Inggris mengatakan it's a gift from God. Itu adalah sebuah berkat anugerah, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan firman Tuhan berkata, janganlah ada seorang pun yang memegahkan diri karena dia diselamatkan. Kita tuh diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan yang melakukannya dan Tuhan yang memberikannya. Maka dari itu ada satu slogan, yaitu Sola Gratia by Grace Alone. Ya, tanggal 31 Oktober kemarin, kita baru saja juga merayakan Hari Reformasi. Ya, bagaimana para reformator itu secara khusus Martin Luther, dia itu menyatakan iman dia. Pada saat itu tuh gereja sedang mengalami satu, bisa dikatakan keguncangan karena ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu Martin Luther datang dan dia berkata, kita itu diselamatkan karena pemberian Tuhan. Sola Gratia by Grace Alone. Kita tuh diselamatkan karena anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita tuh beli surat indulgensia, surat pengakuan dosa sehingga kita tuh bisa diselamatkan. Kita, bahkan seluruh keluarga kita, bukan. Gak ada usaha kita sama sekali. Tapi itu semua murni karena anugerah dari Tuhan. Teman-teman, sesungguhnya kita dulu bisa dikatakan sebagai orang berdosa yang ibarat bisa dikatakan itu hidupnya yang suram, hancur. Gak bisa apa-apa di dunia ini. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita tuh diselamatkan menjadi pribadi yang baru. Nah, teman-teman, seperti gambar ini, mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya, tapi ilustrasi ini sangat baik sekali. Ini adalah sebuah karya dari Jepang yang bernama kintsugi. Nah, kintsugi itu biasa barang-barang antik yang sudah pecah, lalu dipersatukan lagi dengan apa? Dengan emas. Sehingga setiap retakan-retakan itu dipersatukan sehingga barang antik ini bisa kelihatan baru lagi. Dan justru harganya jauh lebih mahal karena ada emas di dalamnya. Nah, teman-teman, seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Dulu kita tuh nggak ada apa-apanya seperti pecahan gelas, seperti pecahan piring. Ya sebenarnya itu tinggal dibuang aja. Tapi Tuhan datang dan Tuhan tuh mengambil kita, lalu Tuhan tuh memberikan anugerahnya sehingga kita tuh dipersatukan lagi oleh Tuhan dengan emas. Sehingga nilai kita itu menjadi jauh lebih berharga sekarang dibanding sebelumnya. Itulah yang mau menjadi fokus firman Tuhan kita hari ini, yaitu di ayat yang ke-10. Fokusnya ngomong begini, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Tuhan itu telah membuat kita itu
Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Nah teman-teman, kalau teman-teman tahu istilah masterpiece, itu adalah sebuah kata yang menunjukkan bahwa karya ini tuh karya yang sangat amat agung. Bahkan karya masterpiece itu biasanya, itu nggak ada duanya. Cuma satu di dunia ini. Dan itu masterpiece-nya itu ada di situ. Dan firman Tuhan menyatakan, masterpiece-nya Tuhan itu bukan binatang. Bukan tumbuh-tumbuhan, sekalipun itu juga ciptaan yang indah. Tapi masterpiece-nya adalah engkau dan saya. Tuhan telah menciptakan kita dengan begitu sungguh amat indah. Dia menciptakan kita sungguh ajaib di dalam Tuhan. Namun jemaat dikasih Tuhan, saya menyadari bahwa di dalam hidup ini seringkali kita tuh melihat diri kita bukan sebagai masterpiece-nya Tuhan. Kita tuh seringkali melihat diri kita tuh bukan sebagai sesuatu karya agung di dalam dunia ini. Nah memang di dalam satu teori, keberhargaan diri seseorang itu ditentukan biasanya oleh 3 hal ini. Perhatikan, keberhargaan diri seseorang itu ada sebuah teori yang sederhana, ditentukan oleh 3 hal ini. Pertama, kita menganggap diri kita berharga kalau kita itu mempunyai akademik atau karir yang bagus. Teman-teman, kalau teman-teman nilai matematika, nilai IPA-nya bagus, pasti teman-teman akan lebih merasa bahwa teman-teman itu menjadi pribadi yang berharga. Kalau karir teman-teman bagus, dapat gaji yang bagus, bekerja di Big Four, perusahaan-perusahaan besar, pasti teman-teman juga akan merasa diri jauh lebih berharga. Tapi seandainya nilaimu jelek, atau nilaimu selalu pas-pasan, KKM, rapot itu seperti kebakaran, sekalipun kebakarannya belum kebakaran semua, masih bisa disiram-siram dikit. Ataupun pekerjaanmu gajinya pas-pasan. Itu mungkin kamu merasa bahwa kamu tuh gak berharga. Dan kamu gak melihat dirimu itu sebagai sesuatu karya agung yang memang Tuhan ciptakan. Ini menjadi suatu hal yang berbahaya. Yang kedua, keberhargaan diri seseorang itu seringkali ditentukan oleh apa? Oleh relationship. Bagaimana relasi dia dengan orang tuanya, bagaimana relasi dia dengan keluarganya, bagaimana relasi dia dengan peer group-nya dia, bagaimana dia berelasi dengan teman-teman di sekitarnya. Itu bisa menentukan bagaimana dia berharga atau enggak. Kalau misalnya keluarganya sering ngomong kamu tuh jelek, mama tuh ngelahirin kamu itu kecelakaan, kamu tuh gak diharapkan. Wah, itu mungkin akan membuat diri kita itu terus melihat diri kita tuh begitu buruk. Ataupun dari teman-teman juga ngatain kamu nih jelek segala macam ini itu dan sebagainya. Itu juga bisa membuat keberhargaan diri kamu tuh semakin lama semakin jelek. Tapi kalau orang tuamu terus muji kamu, ya teman-teman kamu melihat dirimu sangat baik, kamu diterima, kamu dipuja-puja di antara teman-temanmu, pasti kamu akan melihat dirimu sebagai pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, yang seringkali mungkin menentukan keberhargaan diri seseorang adalah physical ability. Yaitu apa? Physical ability itu bisa kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita punya kemampuan sports, kita punya kemampuan musik, atau kita punya kemampuan bernyanyi. Nah, physical ability juga itu berbicara tentang appearance kita. Apakah kita ini menurut standar dunia, kita ini ganteng atau cantik menurut standar dunia. Apakah body kita ini body goals, atau body kita ini sering sekali maju ke depan. Seperti saya, yang suka maju ke depan ini bodinya ya. Oke, kalau kita punya kemampuan yang banyak, pasti kita akan merasa lebih berharga dibanding orang lain. Kalau kita punya wajah body goals yang menurut standar dunia itu sangat baik, pasti kita akan menjadi berharga. Teman-teman, tiga hal menurut teori ini itu mempengaruhi keberhargaan diri seseorang. Kalau dia mendapatkan semua itu baik, dia akan melihat dirinya menjadi pribadi yang baik. Tapi kalau misalnya semuanya itu buruk, akan ada kecenderungan bahwa dia akan melihat dirinya itu buruk. Nah teman-teman, teori ini memang bisa saya katakan betul juga, karena memang secara manusia itulah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada satu teori yang perlu kita tambahkan di dalam teori ini. Saya merasa bahwa teori itu betul berdasarkan pengamatan yang ada di dalam dunia. Tapi bagi orang percaya, keberhargaan diri seseorang yang sejati terletak itu bukan pada apa yang dia miliki dan sebagainya. Tapi keberhargaan diri seseorang yang sejati terletak
pada Tuhan yang menciptakan dia. Saya ulang, keberhargaan diri yang sejati bagi orang percaya terletak pada Tuhan yang menciptakan dia. Apa maksudnya? Saya akan menjelaskan dengan satu gambar ini. Teman-teman lihat gambar ini. Ini adalah sebuah gambar, sebuah lukisan yang dibuat oleh, Pablo Picasso. Pablo Picasso, dia adalah seorang pelukis yang sangat luar biasa, melukis dengan sangat indah. Lukisan ini bernama Le Rêve. Ya, saya juga bingung cara pronounce gimana ya, yang penting seperti itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat gambar ini, menurut teman-teman, gambarnya bagus atau enggak? Coba dilihat, bagus atau enggak? Wah, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Ya, semua punya selera. Tapi waktu saya lihat gambar ini, waduh, gambar apa ini? Ya. Tapi tahukah teman-teman, bahwa gambar ini, yang unik ini, harganya adalah 155 juta US dollar. Atau kalau dirupiahkan, ini 2013, tahun 2013. Sebentar, mana tuh harganya ya? 2,02 triliun rupiah. Aduh, 2,02 triliun itu banyak loh teman-teman, banyak sekali. Itu satu Gading Serpong mungkin bisa dibeli. Mungkin nggak? Belum tahu ya. Coba ya. Tapi teman-teman perhatikan, menurut teman-teman gambarnya bagus nggak? Mungkin ada yang bilang, ini gambar apa ini? Kok bisa mahal begitu? Tapi kalau teman-teman mengejek gambar itu, teman-teman itu sedang mengejek siapa? Pablo Picasso. Seorang seniman yang sangat luar biasa. Siapa yang bisa menandingi dia, seorang seniman dengan karyanya yang sudah dijual ratusan juta rupiah, miliaran, bahkan triliunan itu. Jadi teman-teman, saya mau katakan apa? Kita itu berharga karena Tuhan yang menciptakan kita itu jauh melebihi daripada Pablo Picasso. Bahkan sekalipun kalau orang bilang kita jelek, itu artinya orang itu sedang bukan merendahkan kita, tapi sedang merendahkan Tuhan yang menciptakan kita. Maka dari itu kalau kita menilai diri kita rendah pun, kita tuh sebenarnya bukan sedang merendahkan diri kita, tapi kita sedang merendahkan Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa? For we are God's masterpiece. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat agung dan mulia. Sekalipun dengan keunikan kita masing-masing. Jadi jangan pernah menganggap diri kita itu rendah. Tapi biarlah kita semua melihat diri kita sesuai dengan sudut pandang dari Tuhan. Bahwa kita berharga, bahkan saking berharganya kita, Dia datang untuk menyelamatkan kita di dalam dunia ini. Teman-teman, engkau dan saya adalah God's masterpiece. Jadi jangan pernah merasa kita tuh rendah diri. Tuhan tuh begitu mencintai kita. Tuhan tuh begitu sayang kepada kita. Dan Dia menganggap engkau dan saya begitu mulia. Teman-teman, itu adalah satu hal yang indah yang kita harus yakini di dalam kehidupan orang percaya. Jangan pernah merendahkan diri sendiri. Karena kalau engkau merendahkan dirimu sendiri, kau sedang merendahkan Tuhan yang menciptakanmu. Dan jangan pernah merendahkan orang lain. Karena kalau engkau merendahkan orang lain, kau sedang merendahkan Tuhan yang adalah penciptanya. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita. Kita ini telah diperbarui di dalam Yesus Kristus. Seperti kintsugi tadi menjadi suatu nilai yang berharga. God's masterpiece. Sebenarnya untuk apa kita diciptakan di dalam dunia ini? Kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-10 gak berhenti di situ aja. Ayat yang ke-10 ngomong gini, so we can do the good things He planned for us long ago. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, berarti sudah ada rencana oleh Allah, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya begini teman-teman, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita ini diambil dari sesuatu hal yang buruk, lalu dibentuk menjadi suatu hal yang bagus dan indah lagi. Tuhan tuh punya rencana untuk kita semua. Dan Dia ingin kita tuh hidup sesuai dengan rencana Dia. Bagaimana hidup sesuai dengan rencana Dia? Di ayat yang ke-10 akhir Tuhan tuh bilang, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya semakin kita
mengenali firman Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, sebenarnya kita tuh tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam dunia ini. Seperti John Calvin berkata, ya, tadi di awal saya katakan, knowing yourself begins with knowing God. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita tahu buat apa kita ada di dalam dunia ini. Artinya Tuhan itu sudah menetapkan rencana bagi engkau dan saya untuk kita kerjakan di dalam dunia ini. Sebagai apa? Sebagai masterpiece-nya Tuhan. Jadi jangan menyeleweng. Jangan keluar dari jalur Tuhan. Karena itu akan berbahaya. Apa maksudnya? Saya coba kasih contoh ya. Teman-teman tahu film ini. Film ini mungkin ditonton oleh kita semua ya. Film ini Aladdin. Teman-teman tahu Aladdin endingnya gimana? Endingnya itu, si siapa nih namanya? Aladdin ya, betul ya. Aladdin dan istrinya Princess Jasmine itu akhirnya menikah, hidup indah selamanya. Happy ending. Itu karena semua sesuai dengan alur. Tapi coba teman-teman bayangkan begini. Seandainya di dalam waktu rekaman itu, pemain-pemainnya itu bertindak seenaknya. Misalnya si Genie waktu dielus-elus keluar, terus dia ngomongnya begini, saya kalau sesuai scene-nya kan, saya berikan kamu 3 permintaan. Tapi tiba-tiba dia ngomong, saya berikan kamu 1000 permintaan, boleh kamu turuti. Wah, pasti kisahnya berubah. Atau seandainya Princess Jasmine ini, waktu ngeliat Aladdin, Aladdin jelek, saya nggak mau sama dia. Ada yang lebih ganteng, Bang Hebron. Nah, misalnya, mungkin kisahnya akan berubah, ya kan? Ataupun misalnya lagi naik karpet ajaib, lagi nyanyi The Whole New World, itu kan lewatin laut ya. Tiba-tiba karpetnya jatuhin mereka di tengah laut. Mungkin nggak jadi romantis lagi. Kisahnya akan menjadi bad ending. Nah, tetapi semuanya kan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh produser, oleh sutradara, sehingga endingnya menjadi happy ending. Teman-teman, begitu juga dengan hidup kita. Tuhan itu sudah menetapkan kita punya alur yang indah, dan saya yakin endingnya pasti happy ending, karena Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan rancanganku itu penuh dengan damai sejahtera, memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya waktu kita menjalani hidup ini, apakah kita ikut alur Tuhan atau enggak? Atau justru selama ini, kita itu dengan kehendak bebas yang Tuhan sudah kasih bagi kita tuh bertindak seenaknya. Di dalam pekerjaan kita tuh enggak tanya Tuhan. Bahkan di dalam melakukan pekerjaan kita tuh melakukannya dengan cara yang curang. Dan itu pasti bukan caranya Tuhan. Waktu kita mau pilih jurusan kuliah, kita tuh udah gumulin belum di hadapan Tuhan. Atau kita tentukan sendiri dengan pemikiran kita sendiri, kita nggak pernah tanya Tuhan, kita nggak pernah gumulin, cuma asal ambil aja. Wah, itu bahaya sekali teman-teman. Maka dari itu penting sekali untuk kita itu, ayat yang 10 itu terakhir, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu satu hal yang penting. Kita tuh hidup di dalam Tuhan, sehingga semakin kita tahu Tuhan, semakin kita tahu diri kita. Sehingga semakin kita mengenal apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita tahu bahwa kita adalah orang berharga yang Tuhan ciptakan dengan sedemikian rupa sehingga Dia mau mati untuk kita. Teman-teman, Tuhan itu punya rencana yang indah untuk engkau dan saya. Maka dari itu kita perlu menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya mau katakan begini, kita itu masterpiece-nya Tuhan yang diambil dari barang rongsokan seperti kintsugi tadi, lalu dibuat oleh tangan Tuhan kembali menjadi sesuatu hal yang indah. Kalau kita sudah menjadi masterpiece-nya Tuhan, jangan hidup seperti barang rongsokan lagi. Artinya apa? Hiduplah benar. Hiduplah sebagaimana Tuhan mencintaimu. Engkau adalah masterpiece of God. Engkau berharga. Maka dari itu mari kita sama-sama pada waktu-waktu ini kita belajar untuk menghidupi bahwa kita adalah orang yang diciptakan Tuhan begitu berharga. Kalau orang dunia menjelekanmu, mencacimu, kau harus sadar bahwa Tuhan gak pernah melakukan itu bagimu. Dan Tuhan mengasihimu. Kalau engkau merasa dirimu rendah diri saat ini, sadarlah bahwa Tuhan mengasihimu. Kau harus bangkit. Dan ketika engkau mengalami banyak kegagalan di dalam hidup ini, yang seringkali membuat dirimu itu makin rendah diri, sadarlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagimu. Sekarang, maukah engkau berjalan di jalan Tuhan? Maukah engkau
bergandengan tangan bersama dengan Tuhan, untuk bekerja, untuk melayani Tuhan seumur hidup. Ingat, for we are God's masterpiece. You are God's masterpiece. Mari kita sama-sama belajar untuk meyakini hal ini dan menghidupi hal ini. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah masterpiece-nya Tuhan. Dunia mungkin boleh menjelek-jelekan kami, dunia mungkin boleh merendahkan kami. Tapi kami tahu Tuhan gak pernah merendahkan kami. Bahkan Tuhan begitu mencintai kami sehingga Tuhan boleh menyelamatkan kami umat berdosa ini. Tuhan ampuni, mungkin selama ini kami melihat diri kami begitu buruk, sehingga kami bertindak dalam dunia ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kami kembali diingatkan bahwa kami adalah masterpiece-nya Tuhan. Supaya kami hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kami hidup di dalam Tuhan sesuai dengan ayat yang ke-10, kami yakin Tuhan, kami akan mengalami happy ending. Karena kami tahu bahwa Tuhan telah merancang hidup kami sungguh amat baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh memahami maksud Tuhan dalam hidup ini. Untuk mengetahui diri kami harus mengetahui Tuhan. Kiranya semakin hari kami semakin mengenal Tuhan, cinta Tuhan, takut Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dewasa muda dan Youth and Teen, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman dan percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Saya akan sebutkan supaya kita juga tahu dan kita bisa mendoakannya. Kita akan berdoa untuk persiapan Natal dan juga ada lomba band dan juga vokal ya dalam Natal. Teman-teman bisa lihat di Instagram Youth Teens dan juga KDM, bisa ikut berpartisipasi. Kita doakan hal itu juga. Kita berdoa juga untuk pergumulan pekerjaan bagi jemaat sedang mencari pekerjaan, untuk mencari pasangan hidup juga, dan juga beberapa teman yang mencari tempat perkuliahan, dan juga beberapa teman yang saat ini sedang berjuang di dalam UTS dan juga OAS, beberapa universitas juga demikian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati mau berdoa untuk beberapa hal ya Tuhan pada saat ini. Kami berdoa secara khusus untuk persiapan Natal dan juga ada lomba band Natal di akhir tahun ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati panitia supaya boleh memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, sehingga Tuhan di dalam momentum Natal ini Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan dan pengharapan bahwa di tengah kegelapan dunia ini ada anugerah dan harapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkati juga persiapan lomba, biarlah persiapan lomba ini menjadi satu momentum juga untuk kami tetap bersuka cita dan memuji-muji Tuhan. Biarlah tujuannya bukan untuk mencari juara, tapi tujuannya untuk mengasah talenta yang memang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa bagi beberapa teman kami yang bergumul mencari pekerjaan di masa pandemi ini. Ada yang baru lulus, ada yang juga mungkin terkena dampak PHK. Kiranya Tuhan kami menolong dan juga memberkati, supaya di tengah masa sulit ini Tuhan memberikan tempat pekerjaan yang memang di mana Tuhan inginkan, izinkan dia boleh berkarya melalui pekerjaan itu. Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan tempat yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi beberapa teman yang mungkin sedang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan berikan seorang yang seiman, sepadan, takut Tuhan, cinta Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, sehingga kami juga siap untuk membangun satu relasi. Dan juga bagi teman-teman yang sedang menjalin relasi, kayak Tuhan Kau memberkati hubungan mereka, supaya hubungan mereka juga menjadi hubungan yang cinta Tuhan, takut Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi beberapa rekan kami yang bergumul mencari tempat perkuliahan.
Secara khusus di masa pandemi ini, biarlah Tuhan Kau yang menolong dan juga memberkati. Berikan mereka hikmat-Mu sehingga mereka mengetahui apa rancangan Tuhan bagi hidupnya. Sehingga mereka boleh mengetahui jurusan apa dan di universitas apa, di mana dia boleh mengembangkan talenta dan juga apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya untuk menekuni panggilan yang memang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan di masa-masa pandemi ini mungkin work from home atau study from home di tengah kesibukan, kesulitan atau kejenuhan kami. Biarlah anugerah Tuhan menolong dan juga menyertai. Bagi teman-teman yang sedang UTS atau UAS, kiranya Tuhan Kau menolong supaya mereka juga boleh belajar dengan baik-baik, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka boleh mempertanggungjawabkan setiap hasilnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih Tuhan, mungkin ada banyak pergumulan yang tak terkatakan dari anak-anak Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap anak-anak Tuhan akan terus menuntun dan menyertai dan membimbing anak-anak Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, atas persembahan kita diambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Berbunyi demikian, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya segala sesuatu yang ada pada kita adalah dari Dia yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Oleh sebab itu mari kita ungkapkan syukur kita kepadanya melalui persembahan dan pujian. Persembahan bisa diberikan lewat bank transfer atau bisa langsung scan barcode yang tertera. Dan pujian mari kita sama-sama nyanyikan semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan Allah Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia, tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Sekarang menderita seisi dunia dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Mari kita masuk dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Terima kasih ya kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Ya Bapak, kiranya Kau mau tolong Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan baik, dan kiranya dapat digunakan untuk kerajaan-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, doa yang tidak kelihatan semua ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, meresponi firman Tuhan yang telah diberitakan, mari kita memandang diri kita berharga karena Allah yang menciptakan kita dan kita adalah masterpiece Allah. Terlebih lagi sebagai anak-anak Allah, kita memiliki Kristus yang hidup yang menjadi juru selamat kita semua. Kita nyanyikan anak Allah, Yesus namanya. Dia menyembuhkan, Dia menyucikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
esok. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita nyanyikan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia Raja kita, dan Dia Tuhan kita. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi berarti sebab dia hidup. Hidup kita berarti karena Yesus Kristus mau mati bagi engkau dan saya. Dan jika sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, kepada Allah terpujilah Tuhan. dan selamanya. Mari tundukkan kepala, kita menerima berkat daripada Tuhan. Allah Bapa di sorga memberkati kita dan melindungi kita. Allah Anak menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah berkarya di dalam dunia ini. Karena Yesus Kristus berjanji Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Silakan mengambil waktu teduh, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Untuk Watalisan Youth Ministry pada hari Minggu 15 November 2020, yang pertama ada U-Turn. Jemaat Youth and Teens diundang untuk mengikuti kegiatan U-Turn setiap hari Jumat jam 7. Informasi lebih lanjut bisa dilihat dari Instagram Youth and Teens. Lalu yang kedua, ada Pit Stop. Jemaat Dewasa Muda GKI Gading Serpong diundang untuk menghadiri kegiatan Pit Stop yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 secara virtual. Yap, next. Nah, yang ketiga, prayer request.
Bagi jemaat yang memiliki pergumulan dan pokdok yang ingin didoakan, kami mengundang untuk dapat mengisi prayer request di link yang tersedia di layar. Nih ya. Oke. Lalu ada bagi jemaat yang ingin ikut pelayanan youth ministry, kami mengundang bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, untuk dapat melayani di kebaktian youth ministry. Silakan dapat menghubungi pengurus dari masing-masing komisi. Lalu yang terakhir nih, Natal Youth Ministry. Nah, kami mengundang bagi teman-teman untuk mengikuti Natal Youth Ministry pada tanggal 13 Desember 2020 secara virtual dan onsite. Info lebih lanjut akan diumumkan lewat Instagram masing-masing komisi. Oke, itu saja teman-teman. Selamat hari Minggu. Bye-bye.